Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan materi disabilitas rungu untuk tugas UTS. Hari ini hari Jumat. Salah satu amalan di hari Jumat adalah kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan semoga kita dapat mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Untuk yang saya bahas kali ini adalah yang akan saya bahas kali ini adalah definisi, klasifikasi, dan kriteria dalam tunarungu. Jadi yang pertama adalah definisi. Yang disebut definisi itu tunarungu adalah dari bahasa Jawa, dari bahasa Jawa yaitu tuno dan rungu. Seperti yang kita ketahui, tuno itu artinya rugi dan rungu itu artinya adalah pendengaran. Jadi bisa dikatakan tunarungu itu adalah orang yang kurang atau rugi dalam pendengaran. Menurut para ahli, tunarungu adalah individu yang tidak dapat menggunakan indera pendengarannya. Itu menurut para ahli. Jadi hampir sama. Tunarungu itu adalah bisa dikatakan orang yang tidak dapat menggunakan pendengarannya. Selanjutnya adalah klasifikasi. Jadi tunarungu ini klasifikasi tahap yang pertama adalah tahap ringan. Tahap ringan ini hilangnya pendengaran berada di 20 sampai 30 desibel. Orang yang seperti ini masih dapat mendengar secara hampir normal. Jadi berada di ambang batas antara orang normal dan orang yang menderita tunarungu. Yang selanjutnya adalah dengan kelompok. Yang selanjutnya adalah pendengaran 30 sampai 40 desibel. Kelompok ini bisa mendengar tapi dengan jarak tertentu. Jadi kelompok ini masih bisa mendengar tapi dengan jarak tertentu. Jadi ya bisa kita bilang kalau kita berbicara dengan mereka itu kita harus menggunakan suara yang agak keras. Mungkin seperti itu. Selanjutnya adalah pendengaran sedang. Pendengaran sedang ini pendengaran pada 40 sampai 60 desibel. Kelompok ini mampu mendengar namun harus menggunakan alat bantu dengar. Nah, ini masih bisa mendengar tapi ya harus menggunakan alat bantu dengar. Yang selanjutnya adalah hilangnya pendengaran yang berat. Yang berat ini pada 60 sampai 70 desibel. Yang 60 sampai 70 desibel ini kelompok ini sudah dapat
di ambang, sudah dapat bisa dibilang bahwa tunarungu berada di ambang batas antara antara sulit mendengar dan tunarungu. Jadi ini sudah berat. Yang selanjutnya adalah pendengaran di atas 75 desibel. Ini sudah tidak mampu mendengar. Jadi sudah tidak mampu dan sudah tidak dapat menggunakan indera pendengarannya sama sekali. Jadi ya harus menggunakan bahasa isyarat. Jadi harus menggunakan bahasa isyarat, dan kalau melihat orang berbicara itu hanya dengan pendengaran. Dengan apa kok pendengaran? Dengan gerak bibir. Gangguan pendengaran. Sebentar. Gangguan pendengaran sering dibagi menurut letak kerusakan. Jadi gangguan pendengaran ini biasa disebut oleh letak kerusakan organ pendengaran. Misalnya yang bersifat kognitif ataupun kognitif giveness. Nah, ini biasanya ya itu faktor penyebab kurangnya pendengaran. Yang pertama adalah hereditas atau keturunan. Ini dalam penelitian 30% anak di usia sekolah itu menderita tunarungu akibat dari faktor keturunan. Nah, selanjutnya adalah campak rubella pada ibu hamil. Jadi pada ibu hamil yang menderita campak rubella itu bisa menyebabkan anak menjadi tunarungu. Yang selanjutnya adalah bayi prematur. Lagi-lagi bayi prematur ini banyak sekali dampaknya. Ada yang tunarungu, ada yang tunanetra, entah nanti apa lagi. Jadi bayi prematur itu juga dapat mengakibatkan tunarungu. Misalnya kerusakan sel atau saraf ketika dalam kandungan. Nah, selanjutnya adalah definisi. Selanjutnya adalah identifikasi. Identifikasi yang pertama adalah pertama dari perilaku. Jadi perilaku anak yang menderita sulit sekali kan, yang menderita disabilitas tunarungu ini. Yang pertama, perhatian tidak dapat memusatkan perhatian, enaknya berbicara. Yang selanjutnya adalah kurangnya perhatian. Selanjutnya mengarahkan telinga kepada pembicara. Jadi dia mengarahkan telinga kepada lawan yang mereka ajak bicara. Jadi mungkin kalau yang bicara di sini ya akan mengarahkan ke sini. Seperti itu ya saja. Gagal menerima instruksi pada saat di kelas maupun dalam kelompok. Jadi kalau mereka menerima instruksi itu gagal. Dan selanjutnya meminta pengulangan dalam pertanyaan. Jadi kalau mereka ditanya itu selalu meminta pengulangan. Jadi karena mereka tidak dengar tadi. Nah, selanjutnya memiliki
memiliki masalah wicara, jelas. Jadi kalau orang yang tunarungu itu pasti memiliki masalah wicara. Karena apa? Ya mereka tidak dapat mendengar, jadi mereka tidak bisa menirukan orang-orang yang berbicara. Ya seperti itu ya. Selanjutnya menolak menjadi relawan. Menolak menjadi relawan saat kerja kelompok. Relawan saat saya kelompok. Selanjutnya sebentar. Ini kok kayaknya kelewatan. Selanjutnya adalah sudah sampai sini loh. Nah ini loh, tadi kelewat. Pada kerja kelompok. Jadi yang selanjutnya mana ya? Yang selanjutnya menarik diri. Yang menarik ciri-cirinya yaitu menarik diri. Yang selanjutnya berkonsentrasi yang lebih pada lawan bicara, jelas. Dia pasti berkonsentrasi yang lebih pada lawan bicara karena dia mendengarkannya agak kesusahan kan. Selanjutnya tanda fisik. Tadi dari perilaku, sekarang fisik. Tanda-tanda fisik ini yang pertama adalah telinga mengeluarkan cairan. Jadi kalau telinganya mengeluarkan cairan itu ada dulu, itu bisa juga terjadi tunarungu. Ya selanjutnya bernafas melalui mulut. Jadi bernafas melalui mulut. Yang selanjutnya sering menggunakan kapas pada telinga. Nah ini. Yang selanjutnya ekspresi letih walaupun saat bangun tidur. Jadi kalau ada ekspresi yang letih walaupun saat bangun tidur, nah itu bisa juga anak itu jadi seperti itu. Hanya keluhan. Nah, ini keluhan bagi anak-anak yang menderita tunarungu. Pertama adalah sakit pada telinga. Selanjutnya mendengar dengungan di telinga. Selanjutnya ada suara di kepala. Dan selanjutnya merasa ada benda di dalam telinga. Yang selanjutnya merasa ada benda di telinga. Yang selanjutnya telinga yang luka. Yang selanjutnya sering demam tinggi. Nah ini sering demam tinggi. Yang selanjutnya sakit pada tenggorokan. Itu tadi ya, dari identifikasi, klasifikasi, dan definisi. Itu yang kalau kita sebagai orang tua ya, kalau mendengar keluhan atau ciri-ciri fisik, ciri-ciri yang seperti itu yang menunjukkan bahwa anak itu terjadi kelainan pada telinga, kelainan pada indera pendengaran. Jadi kita harus segera mengoptimalkan
ya benar, tidak membuat ini secara berlebihan. Jadi kita bisa membuat mereka dengan senormal mungkin, dengan senormal mungkin ya. Jadi anak itu biar tidak menjadi istilahnya kurang dalam pergaulan, kurang dalam pendidikan. Jadi walaupun mereka seperti itu, kita masih bisa mengoptimalkan. Itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga teman-teman tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga tetap dalam keadaan baik. Itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.